Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Saamunu. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Laude Aswad Esos MSI, di mana beliau diamanahi untuk menjadi 01 di urusan pendidikan dan kebudayaan. Nah, sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini pertama yang saya mau tanya ini Pak Kadis terkait dengan penetapan cagar budaya yang belum lama ini dilakukan di Kota Bau-Bau. Bisa Pak Kadis gambarkan soal itu? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam wawancara ya. Podcast Pak Irwan Saamunu ya. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur terus kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, umur panjang, bisa melaksanakan tugas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk kepada para penonton semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama tentu pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ini karena salah satu bagian integral ya, yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kota Bau-Bau. Nah, tentu pembangunan pendidikan dan kebudayaan ini tetap mengacu kepada visi misi Bau-Bau, Kota Bau-Bau 2018-2023. Ya. Nah, tentu itu perjalanan sudah jauh sejak 2018 yang lalu, kemudian terus berjalan dan tibalah kita sekarang di tahun keempat visi misi 2018-2023. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau sepenuhnya mensupport, mendukung pelaksanaan visi misi 2018-2023, utamanya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, berkaitan dengan penetapan cagar budaya skala kota yang baru beberapa saat yang kita laksanakan, ini juga merupakan salah satu program kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menjawab tentang indikator kebudayaan dalam RPJMD 2018-2023. Salah satunya adalah upaya pelestarian cagar budaya ini. Nah, sebelum kita melestarikan cagar budaya, tentu kita harus tetapkan dulu di mana-mana saja cagar budaya dalam wilayah Kota Bau-Bau ini. Semua orang tahu bahwa Kota Bau-Bau di masa lalu, di samping sebagai ibu kota pemerintahan Kabupaten Buton, juga merupakan ibu kota Kesultanan Buton. Gitu. Nah, tentulah cagar budaya, disinilah tempatnya cagar budaya itu. Nah, sebagaimana salah satu tugas di pendidikan dan kebudayaan adalah tugas pelestarian, tugas menjaga, melestarian, merawat. Nah, kemarin itu sudah ditetapkan 8 objek cagar budaya skala Kota Bau-Bau. Tentu pertanyaannya, kenapa hanya 8? Cagar budaya Kota Bau-Bau ini ratusan, begitu. Nah, yang sudah didaftarkan oleh tim pendaftar. Jadi ada 2. Sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran cagar budaya inilah yang melakukan pendataan seluruh cagar-cagar budaya dalam wilayah Kota Bau-Bau. Begitu mendata, didaftarkan. Nah, hasil pendataan oleh tim pendaftar itu dibawa di tim ahli untuk dibahas, didiskusikan, didudukan kepada ketentuan utamanya undang-undang tentang cagar budaya. Di sanalah debatnya, begitu perdebatkan, sehingga sampailah kemarin untuk sementara 8 dulu yang ditetapkan, untuk sementara 8. Tentu sesuai juga kaidah bahwa tidak harus menunggu seluruhnya disepakati oleh tim ahli, bisa secara bertahap, karena memang bisa dikatakan cagar budaya itu memang kriterianya banyak, harus memenuhi kriteria. Nah, melalui perdebatan para tim ahli cagar budaya yang telah diangkat oleh Wali Kota Bau-Bau, kemarin sementara ditetapkan udah 8. Yang lain menyusul. Setelah ini bersidang lagi mereka, kita tetapkan secara bertahap. Sehingga pada titik tertentu
kita akan dapatkan bahwa semua cagar budaya ini kita sudah tetapkan dalam skala peringkat Kota Bau-Bau. Selanjutnya kita usulkan ke peringkat nasional. Begitu. Ada 8 yang. Nah, boleh tahu Pak Kadis, 8 cagar budaya itu apa saja? Jadi yang sudah disepakati di tim ahli cagar budaya yang sudah disidangkan kemarin, tim itu ada 8. Pertama Benteng Badia yang di atas itu. Ya. Kemudian ada Benteng Surabaya 1 yang sekarang kita sering lewati itu. Kemudian ada Benteng Surabaya 2 di sekitar itu kan bersambung itu, hanya agak-agak ke dalam dia. Ya. Kemudian ada Masjid Kubah. Begitu. Kemudian ada Zavia di Kamali di Badia. Kemudian ada Masjid Surabaya di antara Benteng Surabaya 1, 2 ini ada masjid. Oh iya. Memang itu masjid kuno. Kemudian ada kantor asisten residen. Gitu, kantor asisten residen yang dulu kalau dikenal eksekutif lama. Yang sekarang dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian yang ke-8 adalah rumah dinas asisten residen yang dikenal itu rumah jabatan Pati Buton yang berada di Jalan Balai Kota itu. Sementara 8 dulu. Ya. Ini sudah disidangkan kemarin. Setelah ini kita akan sidang secara bertahap sampai titik tertentu selesai semua cagar budaya kita tetapkan. Karena saya tambahkan penetapan cagar budaya juga penting menurut saya. Tapi lebih penting lagi adalah pelibatan masyarakat untuk mengawasi cagar budaya ini. Karena pemerintah terbatas kaki tangannya untuk mengawasi, melindungi, melestarikan ini. Nah, kita ingin setelah kita tetapkan ini, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat membantu, mengawasi, menjaga, termasuk upaya pelestariannya. Tentu masyarakat ini masyarakat dalam arti luas. Bisa para pemerhati, bisa sanggar, bisa komunitas-komunitas pecinta budaya, bisa lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsen di bidang cagar budaya ini. Saya kira kita cukup banyak untuk itu. Sehingga saya katakan tadi, penetapannya penting, tapi jauh lebih penting juga adalah pengawasan, perlindungannya, kemudian pelestariannya. Itulah penting keterlibatannya masyarakat. Karena dengan kita sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat menjadi tahu dan kita berharap ada rasa memilikinya, sehingga menghasilkan akuntabilitas yang sama, tanggung jawab yang sama antara pemerintah dan masyarakat melindungi cagar-cagar budaya ini. Karena menurut saya peninggalan ini akan menjadi mahal nilainya. Yeah. Kalau kita melihat di negara-negara di Eropa, ini menjadi sesuatu yang mahal dalam waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini kan Pak Kadis sudah ditetapkan 8. Dan tadi juga diharapkan adanya pelibatan masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga cagar budaya ini. Nah, apakah setelah ditetapkan ini akan dibuat penanda khusus begitu sebagai identitas bahwa ini loh cagar budaya yang telah ditetapkan, sehingga tanda-tanda itu atau misalnya toponim itu untuk memberikan atensi kepada masyarakat dalam hal bagaimana pelibatan mereka terhadap cagar budaya tersebut. Ya, baik, tentulah itu setelah ditetapkan kan akan dituangkan dalam keputusan wali kota. Keputusan wali kota. Nah, setelah ada keputusan nanti tentu kita akan sosialisasikan keputusan ini, bila perlu kita undang minimal masyarakat di sekitarnya, di sekitar kawasan cagar budaya ini, sehingga mereka mengetahui bahwa ini sudah ditetapkan cagar budaya skala kota, gitu. Tentu pelibatan masyarakat saya katakan tadi menjadi penting, menjadi penting. Karena untuk membantu mengawasi, untuk membantu melestarikan kita. Kita akan sosialisasikan dan insya Allah kita akan tuangkan dalam keputusan wali kota Bau-Bau sehingga semua masyarakat menjadi merasa memiliki cagar budaya ini. Nah, tadi Pak Kadis menyinggung bahwa kita punya cagar budaya itu jumlahnya ratusan, tapi ini baru 8. Nah, kira-kira tahun ini ditargetkan berapa jumlah cagar budaya nanti yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya skala kota Bau-Bau? Ya, pertama yang sudah ditetapkan 8, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini sudah ada 3 atau 4 yang masuk dalam short list ya, masuk dalam daftar pendek.
Begitu tadi Ratusan itu masuk dalam daftar panjang kalau istilah saya. Ini sudah antri lagi daftar pendeknya kira-kira 3 atau 4 lagi yang clear. Dan terus 2023 tentu terus kita akan secara bertahap ini. Tapi ini akhir tahun ini kita sudah siapkan lagi semacam daftar pendek atau daftar tunggunya, kita sidangkan. Karena memang debat saya lihat dinamikanya memang sangat alot. Karena apalagi di tim ahli ini kan ada berbagai latar belakang pendidikan. Ada dari sejarah, ada dari antropologi, ada dari arkeologi. Jadi memang melibatkan tim ahli dan mereka disertifikasi oleh pemerintah sebelum diangkat, sebelum dikukuhkan. Menjadi tim ahli cagar budaya, dan ada seleksinya sehingga kapasitas mereka menurut saya tidak perlu diragukan dan saya yakin mereka bekerja secara profesional begitu. Nah, mungkin Pak Kadis, pemirsa juga ingin mengetahui terkait dengan cagar budaya ini, terkait dengan posisi Benteng Keraton Buton, di mana kan kemarin sudah ada Menteri Pariwisata yang datang ke sana dan ditetapkan sebagai Limbu Wulyo di areal benteng itu. Mungkin pemirsa juga ingin mau mengetahui sudah sampai sejauh mana progres Benteng Keraton itu menuju UNESCO, Pak Kadis? Ya, jadi memang ya Benteng Wulyo sejak 2019 memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Tentu setelah itu upaya-upaya kita bagaimana seperti di komitmen almarhum Wali Kota Bau-Bau Bapak Dr. Haji S. Tamrin yang sepenuhnya berharap banyak bagaimana Benteng Wulyo ini kita usulkan menjadi warisan dunia. Di kepemimpinan Wali Kota sekarang, Bapak Laude Ahmad Munisa, tentu juga bagian yang tidak terpisahkan dari Wali Kota 2018-2023, sehingga sebagai unit kerja yang menangani ini terus kita akan persiapkan persyaratannya. Begitu, ini sementara kita menyusun naskahnya karena memang salah satu syarat adalah naskah akademik tentang Benteng Wulyo ini kita lagi persiapkan. Begitu. Tapi optimisme kita harus bangun bersama. Apalagi misalnya kembali ke beberapa bulan yang lalu, Muhibah Jalur Rempah, Muhibah Budaya Jalur Rempah itu salah satu pelabuhan yang dikunjungi kan pelabuhan Bau-Bau. Ini artinya bahwa pengakuan oleh pemerintah pusat bahwa memang Bau-Bau ini sejak di zaman kolonial yang lalu sudah menjadi pelabuhan transit dalam rangka mengambil rempah-rempah di Indonesia, dalam rangka mendistribusikan rempah-rempah. Nah, kalau berangkat dari pertimbangan itu, mestinya Benteng Wulyo juga menjadi kokoh. Menjadi posisinya sangat strategis, menjadi kuat untuk kita usulkan, menjadi mendasar kita usulkan, menjadi warisan dunia. Nah, tapi sekali lagi untuk menuju ke sana butuh persatuan, butuh dokumen-dokumen. Ini kita siapkan secara bertahap. Di beberapa daerah yang sudah masuk World Heritage atau warisan dunia ini memang butuh 5-6 tahun. Begitu, butuh 5-6 tahun. Antara Esa Walunto itu butuh cukup waktu lama lah. Tapi tentu kita optimis dan harus dipersiapkan, harus dimulai. Sehingga pada waktu 3-4 yang akan datang, titiknya kita sudah bisa sampai ke sana. Ini doa kita bersama. Dan saya kira pemerintah kota dalam hal ini, Wali Kota Bau-Bau saat ini mensupport untuk ini.